wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Katakanlah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini Nabi Muhammad adalah manusia biasa sama seperti kamu, merasakan sedih, gembira, lapar, letih, sama seperti manusia biasa. Hanya Nabi diberikan wahyu. Siapa yang yakin akan bertemu dengan Tuhannya, hendaklah dia menyiapkan bekal amal soleh dan janganlah mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang terhormat Bapak-bapak, para pengurus masjid, para tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, para alim ulama, cadik pandai, bundo kandung, yang terhormat undangan Allah, jamaah sholat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu. Pertama, alhamdulillah kita masih diberi umur panjang untuk menambah amal baik sampai batas waktu yang telah ditentukan. Kedua, alhamdulillah kita masih sehat. Untuk mengetahui nikmat sehat, sekali-sekali datanglah ke rumah sakit. Banyak orang yang sakit, diinfus, ya, bermacam-macam penyakit. Alhamdulillah ya Allah, saya masih sehat. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah kita masih diberi hidayah sehingga dimudahkan Allah melangkahkan kaki ke masjid menunaikan sholat subuh berjamaah. Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung bulan Rajab dan akan masuk bulan Sya'ban. Tidak lama lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Insyaallah bulan Ramadan, awal Ramadan jatuh pada tanggal 18 Februari menurut perhitungan ilmu falak. Bapak Ibu, di bulan Rajab ini menjadi tradisi di negara-negara muslim, orang memperingati peristiwa bersejarah yaitu Isra dan Mi'raj. Memang tidak ada ayat, tidak ada hadis yang menyuruh kita memperingati Isra dan Mi'raj. Namun ini hari-hari bersejarah. Hari bersejarah itu boleh diperingati agar kita tidak lupa pada sejarah. Ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, di Madinah waktu itu masih ada orang Yahudi. Orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Lalu Nabi bertanya, mengapa
engkau puasa tanggal 10 Muharram? Mereka menjawab, karena kami memperingati selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya pada tanggal 10 Muharram. Maka mereka memperingatinya dengan cara berpuasa. Maka kata Nabi, saya juga lebih berhak memperingati selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Hanya Nabi menjelaskan supaya umat Islam tidak sama dengan orang Yahudi, puasa sunatnya tanggal 10 Muharram dan tanggal 9. Puasa tanggal 9 Muharram hari Tasu'a, dan tanggal 10 Muharram namanya puasa Asyura. Ini sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Setelah diwajibkannya puasa Ramadan, maka puasa tanggal 9 dan 10 Muharram itu menjadi sunat. Jadi memperingati Isra Mi'raj ini hanya mengenang sejarah betapa keistimewaan, kehebatan Allah bisa memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian dibawa terbang ke angkasa raya sampai ke Sidratul Muntaha sampai mendapat perintah sholat. Sebenarnya substansi dari peringatan Isra Mi'raj itu adalah agar kita memperbaiki sholat kita. Alhamdulillah kita sudah sholat, maka setelah peringatan Isra Mi'raj itu kita memperbaiki sholat kita. Sholat yang berkualitas itu ada 5 tandanya Bapak. Karena kalau kita meninggal dunia, istri tidak dibawa, suami tidak dibawa, Pajero, Fortuner, emas tidak dibawa. Yang dibawa apa? Yang dibawa adalah bekal amal soleh. Di antaranya sholat. Ya, kalau Bapak Ibu naik pesawat dari Jakarta, lalu pesawatnya mau mendarat di Bandara Minangkabau, biasanya pramugarinya memberi peringatan. Ya, please check your personal belonging before disembarking. Silakan cek barang-barang bawaan Anda sebelum Anda meninggalkan pesawat. Jangan ada yang ketinggalan ya. Maka kita bisa ambil, silakan cek barang bawaan Anda sebelum Anda meninggalkan dunia. Jadi barang bawaan kita apa? Sebelum kita meninggalkan dunia, silakan cek barang-barang bawaan kita. Apa barang bawaan kita? Yang mau dibawa itu ya amal soleh. Di antaranya adalah sholat. Maka mari kita cek sholat kita. Sholat yang berkualitas itu pertama di awal waktu. Nabi ditanya, ayyul a'mali afdal ya Rasulullah? Qala as-salatu fi awwali waqtiha. Amal apakah yang paling baik ya Rasulullah? Kata Nabi, sholat di awal waktu. Maka beruntung Bapak Ibu yang sudah membiasakan diri sholat di awal waktu. Bahkan pagi-pagi ini, tadi ada ibu-ibu dari jauh jalan kaki. Ya, di malam hari yang gelap ini. Siapa yang mendorong itu? Mengapa dia mau meninggalkan tempat tidur, meninggalkan rumahnya, jalan kaki untuk ke masjid sholat subuh? Ya, kalau bukan keimanan. Jadi sholat yang berkualitas itu pertama di awal waktu, yang kedua di masjid. Karena setiap langkah ke masjid menambah pahala kita, menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi yang rumahnya agak jauh dari masjid, pahalanya lebih besar karena langkah yang ditempuh lebih banyak.
Bapak Ibu yang sudah pernah pergi umroh atau haji, kalau ingin sholat di depan Ka'bah di Masjidil Haram itu jam 2 malam atau jam 3 malam sudah harus keluar dari hotel. Kalau tidak bisa dapat di depan Ka'bah. Paling-paling di emperan, di halaman saja. Begitu orang berjuang untuk bisa sholat di awal waktu. Jadi yang kedua yaitu sholat di masjid. Sholat yang wajib, yang afdal di masjid. Tapi sholat sunat seperti sholat duha, sholat tahajud, itu yang lebih baik di rumah. Jadi sholat berkualitas pertama di awal waktu, kedua di masjid. Di awal waktu itu, Bapak Ibu, kalau di Mekah dan di Madinah, antara azan dan qomat itu berapa menit? Sampai 15 sampai 20 menit, Bapak Ibu. Azan dengan qomat itu sampai 20 menit. Itu masih di awal waktu. Jadi waktu sholat ini dibagi 3. Ada awalnya, ada pertengahannya, ada akhirnya. Sholat di akhir waktu dimaafkan oleh Allah. Kalau dimaafkan artinya jangan sering-sering sholat di akhir waktu. Jadi sholat yang berkualitas itu pertama di awal waktu, kedua di masjid, ketiga berjamaah. Ketiga berjamaah. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fadli bisab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah lebih afdal, pahalanya 27 kali daripada sholat sendiri-sendiri. Sholat sendiri-sendiri pahalanya 1. Kalau berjamaah pahalanya 27. Ya. Kalau di Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram nilainya sama dengan 100.000 kali dari sholat di masjid lainnya. Kalau berjamaah di Masjidil Haram 100.000 kali dikali 27. Sholat di Masjid Nabawi pahalanya lebih besar 1.000 kali dari sholat di masjid lain. Kalau berjamaah dikali 27, 1.000 kali 27. Sholat di Masjidil Aqsa di Palestina pahalanya 500 kali daripada sholat di masjid lain. Jadi Bapak Ibu, Allah melebihkan 3 masjid ini dari masjid yang lain, yaitu Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Jadi sholat yang berkualitas itu pertama di awal waktu, kedua di masjid, ketiga berjamaah. Tapi kadang-kadang manusia tidak berselera dengan pahala, Bapak. Tapi kalau pahala ini orang bertanya, "Ba'a bantu pahala itu Pak Ustaz?" Tak nampak di kami dot. Ya. Tapi kalau pengurus masjid mengubah, memberikan bonus, misalnya pengurus masjid mengumumkan, "Bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang bisa sholat subuh berjamaah hari Jumat di Masjid Raya Andalas, masing-masing dikasih hadiah 27 kilo minyak goreng." Ramai tak? Pasti ramai ya. Ditambah 27 kilo tepung terigu. Ditambah 27 kilo gula pasir. Tak temuai kalau sampai kata. Yang anaknya 5 tutup pintu rumahnya, pergi ke masjid semua. Demi mendapatkan apa? Minyak goreng 27 kilo. Gula pasir 27 kilo. Tepung terigu 27 kilo. Apalagi mau puasa ini bisa buat kue. Ya. Tapi kalau tidak, kalau pahala, orang bertanya, untuk apa pahala itu? Bantu apa pahala itu? Padahal kalau kita meninggal dunia, yang dibawa bukan minyak goreng. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah.
yang banyak pahalanya. Tidak ada fa amma man sakulat minyak goreng yang paling banyak minyak gorengnya masuk surga, tidak ada. Jadi sebagaimana kita berambisi mencari pitih, mencari hepeng, maka kita hendaknya juga berambisi mencari pahala. Karena pahala ini uang masa depan, uang setelah kita meninggal dunia. Jadi sholat yang berkualitas itu pertama di awal waktu, kedua di masjid, ketiga berjamaah. Bapak Ibu, keempat yaitu khusyuk. Khusyuk itu ingat apa yang dibaca, ingat mati, ingat Allah, ingat alam kubur, ingat akhirat. Ya, dihayati apa yang dibaca. Bapak Ibu, memang dalam hadis dikatakan iza adzanal muadzin adbaros syaitan walahud durat. Kalau muazin sudah azan, setan lari terbirit-birit, terkentut-kentut, kata Nabi. Jadi yang takut dengan azan adalah setan. Kalau muazin sedang azan, setan lari. Setelah muazin selesai azan, setan datang lagi. Ketika orang mau ke masjid, apa setan bilang? Tunggu dulu, alun komat dai. Tunggu komat. Kalau sudah komat, setan lari lagi ketakutan. Setelah komat, setan datang lagi mengganggu orang-orang yang sholat. Apa kata setan? Uskur hadza, uskur hadza. Ingat ini, ingat itu. Jadi kita dalam sholat kadang-kadang ingat macam-macam. Maka dalam sholat kita harus berjuang supaya banyak ingat Allah daripada ingat yang lain. Kadang-kadang dalam sholat ingat piti, ingat cucu, ingat minantu, ingat ATM, ingat kunci. Ya. Yang tidak ingat di luar sholat, ingat di dalam sholat. Ya, ada anak pesantren kunci lemarinya hilang. Di dalam lemari itu ada piti, ada samba. Lalu dia melapor pada ustadznya, Ustadz, kunci lemari ambo hilang. Apa kata ustadznya? Kau berwudu, sholat 2 rakaat, nanti dalam sholat kau ingat di mana itu kuncinya. Jadi mencari kunci dalam sholat. Maka di dalam sholat takananya, oh iya kuncinya di Sarawati lain. Jadi kadang-kadang yang tidak ingat tidak di luar sholat, ingat di dalam sholat. Karena setan mengganggu kita supaya ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Jadi sholat yang berkualitas pertama di awal waktu, kedua di masjid, ketiga berjamaah, keempat khusyuk, ya. Kelima, tidak cukup sholat wajib saja, harus ditambah dengan yang sunat-sunat. Ini yang mau dibawa pulang Bapak Ibu ya. Please check your personal belonging before disembarking. Cek barang bawaan Anda sebelum Anda meninggalkan dunia. Apa yang mau dibawa? Di antaranya sholat. Ya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tidak sembahyang, apa gunanya? Jadi Bapak Ibu, tidak cukup yang wajib saja, harus ditambah dengan yang sunat. Makan saja Bapak Ibu, makan yang wajib berapa? Makan yang wajib cuma 3. Makan pagi, makan siang, makan malam. Itu yang wajib. Tapi kita makan tidak cukup yang wajib saja. Jam 10 makan kacang padi. Nanti sore sudah asar makan apa lagi? Martabak Mesir, roti cane, tahu berontak, sate Madura, pecel lele, pecel ayam, bakso. Banyak snack-snacknya. Untuk jasmani saya tidak cukup yang wajib. Ada apa? Ada cemilan-cemilan, apalagi untuk dibawa mati. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan setelah bulan Rajab ini kita perbaiki apa yang mau dibawa. Ya, cek sholat kita,
Cek puasa kita. Puasa yang wajib memang bulan Ramadan, tapi ada puasa sunat. Puasa sunat minimal 3 hari dalam sebulan. 3 hari itu pahalanya 30. Ya. Ada yang puasa sunat seperti puasanya Nabi Daud. 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Kalau puasa seperti Nabi Daud ini berarti dalam sebulan berapa hari dia puasa? 15 hari. Berat sekali ya. Ya, kalau puasanya Senin Kamis dalam sebulan berarti 8 hari. Ya, minimal puasa sunat 3 hari dalam sebulan. Termasuk cek sedekah kita, cek amal baik kita. Jadi Bapak Ibu, itu yang cek barang bawaan Anda sebelum Anda meninggalkan dunia. Bapak Ibu, jadi tidak semua yang tidak dilakukan Nabi itu tidak boleh. Ya, memperingati Isra Mi'raj tidak boleh, katanya haram, karena Nabi tidak pernah mengerjakannya. Jadi ada satu kelompok yang mengharamkan segalanya itu. Peringatan Maulid Nabi haram, peringatan Isra Mi'raj haram, halal bihalal haram. Apakah Nabi pernah memperingati halal bihalal? Tidak ada. Jadi yang tidak ada contoh di zaman Nabi dilarang katanya. Itu pendapat yang sempit dalam beragama. Bapak Ibu, kemarin saya diberi kesempatan oleh Allah pergi umroh. Bapak Ibu yang sudah umroh, di lantai 6 tawaf itu pakai mobil. Mobil yang isinya 10 seperti di bandara itu. Jadi orang-orang tua yang tidak sanggup lagi tawaf dan sa'i, di lantai 6 itu ada mobil kecil. Ya, tawaf 7 putaran sa'i. Berapa bayarnya? 200 rial. Apa ada di zaman Nabi itu? Apa Nabi pernah tawaf dengan mobil? Tidak ada. Ya. Jadi bukan semuanya yang tidak ada di zaman Nabi lalu diharamkan begitu saja. Ya. Jadi Bapak Ibu, ada pula orang yang sudah umurnya 71 tahun. Saya sudah mengunjungi 48 negara Pak Ustadz. Sampai Amerika, Prancis, Inggris, Belanda, bahkan Vatikan, Roma, Italia, pusat agama Yahudi, agama Katolik sudah saya datangi. Sudah 71 tahun, belum pernah ke Mekah. Haji tidak pernah, umroh tak pernah. Ya. Jadi ngapain saja? Jadi sekali-sekali kita pergilah umroh. Ya, apalagi sekarang pergi haji Bapak Ibu menunggu 26 tahun. Menunggu 26 tahun. Dahulu pergi haji itu di Makassar, masyarakat yang mau pergi haji menunggu 45 tahun. Di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah menunggu 48 tahun untuk bisa pergi haji. Di Sumatera Barat menunggu 25 tahun. Sekarang oleh pemerintah disatukan semuanya, menunggunya sama 26 tahun. Coba Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu umur sekarang 50 tahun daftar haji 25 juta, buka rekening 500 ribu. Umur 50, umur berapa berangkat? 50 tambah 26, 76. Kalau sudah umur 70, sudah hendak taluk tawaf lah. Sudah capek, letih. Makanya pergi haji, pergi umroh, sebaiknya di masa muda, selagi sehat. Jadi Bapak Ibu, terakhir, bolehkah pergi haji dengan cara berhutang? Ya. Awak ndak bapiti kok, pai haji berhutang lah boleh ya. Sebenarnya Bapak Ibu, haji dan umroh itu bagi orang yang mampu ya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban orang Islam pergi haji bagi yang punya kemampuan. Nabi ketika ditanya, apa itu kemampuan ya Rasulullah? Punya kemampuan keuangan, finansial, negerinya aman,
badannya sehat, dan ada bekal untuk keluarga yang ditinggalkan. Ya, itu dulu Bapak Ibu ya. Sekarang dunia berkembang. Jadi kemampuan ini ada kemampuan diri sendiri. Kalau awak kayo menabung tiap tahun, tiap bulan bisa pai haji. Ada PT 25 juta daftar. Ya. Tapi ada yang kemampuannya karena bantuan orang lain. Kemampuannya karena ada bantuan orang lain. Dahulu pegawai semen Padang atau pegawai Telkom yang sudah berpengalaman, yang sudah berjasa, pegawai teladan, diberangkatkan haji atas biaya perusahaan. Ya, yang orang bilang namanya Haji Abidin, apa? Haji atas biaya dinas. Jadi kemampuannya bukan kemampuan diri sendiri, tapi dibantu oleh orang lain, oleh perusahaan ya. Ada pula yang dibantu oleh anaknya. Bapaknya miskin, ibunya miskin, anaknya kaya. Ya. Di Bukit Tinggi Bapak Ibu, ada bapaknya kerajo menjual ayaka. Ayaka itu apa? Air tawa ya, yang pakai cincau hijau itu. Ibunya menjual perlengkapan alat-alat kematian. Menjual kain kafan, kape, bunga rampai. Ya. Kalau menjual ayaka, menjual kain kafan, bilo ke haji. Ya. Tapi Allah takdirkan anaknya 9 Bapak Ibu. Setiap mau beranak marah orang puskesmas. Allah tuh Bu, beranak saya. Awak orang susah kayaknya. Kata bapaknya, kan bukan ibu yang kasih makan, saya yang kasih makan. Ternyata anaknya yang kelima jadi orang kaya Bapak Ibu. Akhirnya ibunya bapaknya pailah haji mak kopiti. Jadi dia ibu bapaknya pergi haji karena dibantu oleh siapa? Oleh anaknya. Jadi ada kemampuan ini karena diri sendiri, namanya istito'ah binafsihi, kemampuan dari sendiri. Ada istito'ah bigoirihi, kemampuan dari bantuan orang lain. Sekarang kita boleh pinjam uang 25 juta, ya, 5 tahun daftar haji, untuk daftar haji 25 juta, 5 tahun lunas. Belum berangkat haji karena berangkatnya 26 tahun. Jadi sebelum berangkat uangnya sudah lunas ya. Nanti untuk berangkat lagi kita pinjam lagi, tapi dengan syarat kita punya kemampuan untuk membayar. Ya, jangan sampai tidak punya kemampuan. Jadi begitu Bapak Ibu, dunia ini berkembang. Saya sering bilang terakhir ini, rukun Islam yang 5 hanya satu yang tidak perlu uang. Apa? Membaca 2 kalimat syahadat, tidak perlu pikir ya. Rukun Islam kedua apa? Salat. Salat perlu pikir tidak? Perlu. Beli kopiah, beli sajadah, beli talakuang, beli kain sarung, apalagi beli karpet, pakai AC, tentu perlu pikir. Rukun Islam ketiga apa? Puasa. Puasa perlu pitih? Perlu. Beli pembukuan. Ya. Rukun Islam keempat zakat. Zakat perlu pitih? Perlu. Kalau tidak bapiti, bakal zakat. Rukun Islam kelima haji. Haji perlu pitih. Kalau tidak bapiti, tidak bisa pergi haji. Jadi dalam 5 rukun Islam itu ada pesan tersirat agar orang Islam menjadi orang kaya. Ya, tapi orang kaya yang makin kaya makin dekat dengan Allah. Bisa haji, bisa umroh, bisa menolong anak yatim, bisa menolong fakir miskin. Bukan orang kaya yang makin kaya makin jauh dari Allah SWT. Baik, terakhir Bapak Ibu, apa kesimpulannya? Mari cek apa barang bawaan kita sebelum kita meninggal dunia. Barang bawaannya apa? Amal soleh. Cek sholat kita, cek zakat kita, cek sedekah kita, cek amal baik kita.
karena kalau sudah meninggal tidak bisa kembali lagi ke dunia. Ya, kalau kita di hotel Bapak Ibu ada check in, ada check out ya. Check in masuk, check out keluar. Tapi kalau sudah masuk kuburan, sudah check in di kuburan, bisa check out? Tidak bisa. Kalau di kuburan tidak ada check out, yang ada apa? Check in saja. Sebelum check in ke kuburan, maka mari kita cek barang-barang bawaan kita. Mudah-mudahan bertambah umur kita, bertambah taat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita cek barang bawaan kita sebelum dipanggil pulang oleh malaikat maut. Dan carilah kekayaan, dengan kekayaan itu kita bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan di hati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.